Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan materi yang kemarin tentang korelasi dengan SPSS, kita akan melanjutkan tentang korelasi berganda. Pada dasarnya, uji korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan atau hubungan antara dua variabel atau lebih yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi Fc-nya kurang dari 0,05, maka berkorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi Fc-nya lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Selanjutnya, untuk pedoman derajat hubungannya atau nilai R hitungnya atau persen korelasinya dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah antara 0,00 sampai dengan 0,2, termasuk kategori tidak ada korelasi. Sedangkan 0,21 sampai dengan 0,40 korelasi lemah, 0,41 sampai dengan 0,60 korelasi sedang, 0,61 sampai dengan 0,80 korelasi kuat, dan yang terakhir 0,81 sampai 1 korelasi sempurna. Nah, misalkan kita punya contoh kasus judul skripsi pengaruh motivasi dan kemampuan terhadap nilai mata kuliah psikologi mahasiswa di kampus X. Nah, di sini sudah jelas terdapat 3 variabel, yaitu pengaruh motivasi, ini variabel X1, kemampuan X2, dan nilai mata kuliah adalah variabel Y. Nah, kita buka SPSS-nya, kita masuk ke variabel view. Pada kolom name kita tuliskan X1, X2, dan Y. Nah, untuk labelnya kita isikan, jangan lupa desimalnya kita nolkan semua. Kemudian pada labelnya kita isikan motivasi untuk X1, kemudian kemampuan untuk X2, dan nilai untuk variabel Y. Nah, di sini saya sudah punya data diambil dari 25 responden. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari kuesioner yang telah diisikan oleh 25 responden. Kita tinggal copy paste saja dari Excel. Nah, kita pastekan di SPSS, klik kanan paste. Nah, langkahnya untuk korelasi berganda sangat mudah sekali. Yang pertama adalah kita klik analyze. Kita cek dulu ke bawah apakah sudah 25, sudah betul. Kita klik analyze, kemudian klik regression linear. Nah, di sini ada 2 kolom, dependent dan independent. Nah, untuk variabel X1 dan X2 kita masukkan ke independen semuanya. Kemudian variabel Y kita masukkan ke dependent. Nah, caranya diklik shift, kemudian dipindah ke kolom independen, kemudian nilai Y kita pindah ke dependent. Setelah itu kita klik statistik. Nah, pada R2C nya kita beri tanda centang atau checklist. Setelah itu continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, sini sudah muncul outputnya. Tadi untuk dasar pengambilan keputusannya hanya melihat nilai signifikansi Fc dan nilai R hitungnya. Nah, bisa kita beri tanda di sini untuk signifikansi Fc-nya adalah 0,000 atau kurang dari 0,05, maka berkorelasi. Sedangkan nilai R hitungnya adalah 0,768. Artinya di sini termasuk korelasi kuat. Ya, jelas ya sampai sini. Nah, untuk menyimpulkannya, langsung kita cari H0 dan H1-nya. Nah, ini jelas terlihat jika signifikansi Fc kurang dari 0,05 maka berkorelasi, dan nilai R hitungnya adalah 0,768 atau termasuk kategori korelasi kuat.
Nah, sudah, kita lanjut ke hipotesis. Untuk H0-nya, tidak ada hubungan antara motivasi dan kemampuan terhadap nilai. Kemudian H1-nya, ada hubungan antara motivasi dan kemampuan secara simultan atau bersama-sama terhadap nilai. Nah, dari hasil output atau hasil analisis korelasi berganda tadi bisa kita simpulkan dapat kita tarik kesimpulan bahwa H0-nya di sini ditolak. H0-nya ditolak. Kemudian H1-nya diterima. Oke. Sudah jelas sekali ya, untuk korelasi berganda ini yang kita lihat hanya signifikansi FC-nya dan nilai R hitungnya. Nah, untuk memasukkan dari kesimpulannya, tinggal kita masukkan saja berdasarkan hasil output SPSS pada tabel model summary. Dapat dilihat nilai signifikansi FC-nya bernilai 0,000 atau lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka berkorelasi. Oke, yang perlu kita garis bawahi adalah berkorelasinya, karena nilai FC-nya kurang dari 0,05 atau 0,000, dan pada nilai R hitungnya atau persen korelasinya menunjukkan angka 0,768. Nah, 0,678 termasuk korelasi kuat. Nah, untuk membuat kesimpulan seperti ini, saya kira ini mudah. Jika kalian memahami dari awal tadi video ini, pasti kalian memahami untuk membuat hipotesis dan menyimpulkan dari hasil analisis kita ini tadi. Nah, ini sehingga motivasi dan kemampuan berpengaruh terhadap nilai mata kuliah psikologi di Universitas X. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau masih kurang jelas silahkan tanya-tanya. Oke, kita lanjutkan untuk video berikutnya untuk materi regresi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.